pada tahun 2018 terdapat 95 laporan tindak pidana perdagangan orang yang dilaporkan ke kepolisian. Di tahun 2019, IOM Indonesia mencatat data korban kasus perdagangan orang sebanyak 136 korban. Sementara, berdasarkan data Kementerian Sosial terdapat 612 orang korban. Selain itu, persentase kasus indikasi perdagangan orang yang didampingi oleh bantuan hukum Migrant Care meningkat sekitar 4% dibandingkan rata persentase tren dalam 2 tahun sebelumnya. Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat jumlah pengangguran per Februari 2020 mencapai 6,88 juta orang. Apakah kondisi ini akan semakin memperbesar risiko perdagangan orang? Perdagangan orang harus kita cegah dan lawan bersama. Apa yang perlu disinergikan oleh masyarakat dan pemerintah untuk mencegah terjadinya perdagangan orang? Masyarakat sipil atau organisasi masyarakat sipil itu ada di wilayah-wilayah di mana praktek atau pola operasi perdagangan manusia itu berlangsung. Mereka yang menghadapi langsung kasus-kasus ini. Nah, ini juga perlu dukungan dari pemerintah dan juga perlindungan karena seringkali juga para pegiat anti trafficking ini menghadapi ancaman. Migrant Care sebagai bagian dari gugus tugas anti trafficking ingin mendorong agar partisipasi masyarakat sipil itu berjalan setara ya dengan apa yang selama ini dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah itu juga harus memberikan ruang seluas-luasnya bagi partisipasi masyarakat sipil, tidak sekedar partisipasi formal, tetapi juga partisipasi yang substantif ya, untuk upaya memberikan perlindungan dan juga melakukan pembelaan terhadap korban-korban perdagangan manusia. Apa harapan organisasi Anda pada Hari Dunia Anti Perdagangan Orang kali ini? Kami berharap kepada pemerintah Republik Indonesia, lembaga-lembaga terkait, agar cepat menyelesaikan segala permasalahan kasus human trafficking, menindak tegas para pelaku, melakukan pengawasan terhadap pengiriman tenaga kerja Indonesia ke luar negeri. Kami selama ini ikut berkecimpung membela para korban human trafficking. Kendala-kendala yang kami hadapi adalah banyaknya mafia-mafia yang terlibat dan kurang tanggap dan cepatnya reaksi dari pemerintahan Republik Indonesia. Maka dari itu kami berharap kepada pemerintahan Republik Indonesia untuk membuat satu tim atau gugus tugas percepatan untuk mengatasi kasus-kasus ini. Sekian dari saya, Andriani Sanusi, Ketua Umum Pergerakan Pelaut Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahayu Saraswati mewakili kawan-kawan di Jaringan Nasional Anti TPPO mengharapkan pada tahun ini kehadiran negara yang jelas, terutama dalam penegakan hukum di Indonesia, agar menindak tegas sindikat dan juga pelaku-pelaku perdagangan orang, memberikan keamanan bagi seluruh rakyat Indonesia agar terlepas dari permasalahan perdagangan orang. Juga tentunya perlindungan bagi pekerja migran Indonesia yang ada di luar negeri dan juga kepada para korban TPPO yang ada di Indonesia saat ini. Proses pemulihan yang juga sangat dibutuhkan
anggaran harus bisa menopang dan memberikan pemulihan yang selayaknya bagi mereka yang membutuhkan. Berdasarkan laporan tahunan Gugus Tugas tahun 2019, Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang terus berkomitmen untuk melibatkan peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanganan TPPO. Berbagai pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi tokoh masyarakat, pengurus organisasi sosial, agama, lembaga kemasyarakatan telah diselenggarakan untuk mendorong pemangku kepentingan daerah untuk melakukan program aksi pencegahan TPPO. Pemberdayaan masyarakat juga dilakukan, antara lain melalui kampanye penyadaran publik, melalui media cetak atau elektronik di berbagai daerah di Indonesia, serta sosialisasi tentang migrasi aman dan bahaya TPPO. Selain itu, Gugus Tugas juga telah membangun kemitraan dengan masyarakat sipil dalam penanganan terhadap korban TPPO, dari proses pemulangan, rehabilitasi hingga reintegrasi sosial. Sinergitas dan kolaborasi adalah kunci dalam melawan perdagangan orang dan melindungi para korbannya. Kelompok masyarakat sipil memiliki peranan yang sangat signifikan. Dukungan mitra-mitra organisasi pendamping korban sangat dihargai. Kami juga memberikan apresiasi tinggi kepada organisasi internasional di Indonesia seperti IOM atas dukungan terhadap gugus tugas TPPO dan berbagai inisiatif yang telah dilakukan. Mari kita teruskan upaya bersama dan bergotong royong dalam mencegah dan memerangi perdagangan orang.